Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam senior-senior yang ada di studio. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah melihat dari pembahasan dari apa yang disampaikan oleh abang-abang yang ada di depan, yang terdiri dari banyak unsur di situ, ternyata antara sepak bola dengan politik ini sangat beririsan dan cenderung melebur jadi satu di situ, sehingga kenapa kok harus sepak bola yang digaungkan untuk penolakan terhadap negara Israel? Kalau saya pribadi dengan teman-teman yang ada di BEM Fakultas Hukum bukan pro terhadap pemberontakan atau aneksasi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, tetapi ini konteks yang berbeda. Oke. Ini berbeda. Nah, kalau berbicara tentang kemanusiaan yang tadi telah disampaikan oleh sekjen dari PDIP, tentunya kenapa harus melangkah jauh ke luar negeri? Sedangkan kalau melihat dari kasus Kanjuruhan kemarin itu tidak ada sampai sedetail ini pembahasan tentang kemanusiaan di situ. Seharusnya kalau berbicara tentang kemanusiaan kita melihat di dalam dulu. Sehingga baru kita melihat dari apa yang ada di luar nanti untuk mempengaruhi sepak bola yang ada di Indonesia. Baik. Bahkan tadi disebutkan badminton, ternyata atlet juga dari Israel hadir di situ. Nah, pertanyaan saya ini, apakah sepak bola ini, penolakan terhadap satu negara ini, apakah memang murni dan urgensinya apa? Dampak yang dihadapkan oleh keuntungan Indonesia atau keuntungan Palestina pun terhadap penolakan Israel ini apa? Dan apakah, kalau saya melihatnya kok malah berbalut di pemilu 2024 ya, kok saya lihatnya seperti itu. Jadi berbalut tapi tentu salah satunya apa sebabnya karena tadi itu, karena memang ini bukan hal yang pertama. Waktu berapa puluh tahun yang lalu juga karena kita tidak izinkan Israel masuk, maka juga kita di-ban, dilarang oleh FIFA dan sebagainya. Jadi tentu yang paling mungkin ialah pelarangan masuk ini, karena juga sangat memang aneh memang pemerintah pusat, Bapak Presiden mengizinkan, tapi gubernur tidak, beberapa gubernur tidak mengizinkan. Ini artinya tentu FIFA bingung yang mana pemerintah di Indonesia ini, tentu mungkin begitu barangkali. Usia atau pembukaan Undang Dasar 45 yang dipakai sebagai alasan. Kalau kita baca pembuka Undang Dasar 45 ayat pertama atau itu berbunyi bahwa kemerdekaan hak semua bangsa. Karena itu maka penjajahan di dunia ini harus dihapus. Saya ingin jelaskan, itu benar, tentu itu kita paham dan kita setuju itu. Tapi kita tahu juga bahwa untuk menghapus penjajahan itu di dua hal. Pertama, lewat peperangan, bertempur, seperti kita alami Indonesia. Kedua, mengadakan perundingan perdamaian seperti dilakukan oleh Malaysia. Nah, apa yang terjadi di Israel dan Palestina itu karena peperangan itu sehingga dikontrol atau dijajah oleh dijajah agak sedikit berbeda karena urusan internal masih diurus oleh Palestina. Kata dijajah 3 kali perang, dan selalu tiap kali perang makin kurang wilayah Palestina yang dulu itu. Nah, karena itu maka tidak mau perang sekarang tidak mungkin, sudah sulit, karena negara yang perang itu bukan Palestina sebenarnya, negara Arab, yang Mesir, Jordan, Syria. Nah kemudiannya karena itu jalan satu-satunya ialah perundingan. Buntut tolak Israel, Gubernur Koster dan Ganjar Pranowo sampai disebut lebih rendah dari binatang hingga dihujani hujatan kasar. Dikutip dari Suara Denpasar, Gubernur Bali Iwayan Koster jadi bulan-bulanan warganet yang merupakan pecinta sepak bola Indonesia.
Dirinya disalahkan usai FIFA putuskan Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bukan hanya Gubernur Bali yang menyampaikan penolakan terhadap timnas Israel, akan tetapi ada juga Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, PDIP, PKS, alumni 212 dan beberapa kelompok lainnya. Namun, Gubernur Bali memang mencolok lantaran drawing Piala Dunia U20 tadinya akan diselenggarakan di Bali. Kemudian setelah pimpinan Pemprov itu menolak timnas Israel, agenda besar itu ditunda. Bukan hanya itu, FIFA juga langsung menghapus soundtrack lagu Glorious dari akun sosial media mereka. Hingga akhirnya FIFA putuskan Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Alhasil, Gubernur Bali jadi bulan-bulanan warganet pecinta sepak bola. Buntut dari penolakannya terhadap timnas Israel yang berujung pada terkuburnya mimpi anak bangsa. Bukan hanya Iwayan Koster, ada juga Ganjar Pranowo dan deretan penolak timnas Israel lainnya yang jadi bulan-bulanan warganet pecinta sepak bola. Dilihat dari akun Instagram _Koster Gubernur Bali dari unggahannya pada 21 Februari 2022. Postingan itu dibanjiri komentar-komentar baru warganet pecinta sepak bola. Dikutip Suara Denpasar pada Kamis 30 Maret 2023. Banyak warganet yang menghujat dengan kata-kata kasar. Salah satunya bahkan menyebut para penolak lebih rendah dari binatang. PDI, PKS, 212, GNPF, KNPI, Koster, Gubernur Bali, Ganjar, dan lain-lain derajat kalian lebih rendah daripada binatang. Tulis akun _Farid dalam kolom komentar. Anda sama sekali tidak mencerminkan masyarakat Bali yang penuh toleransi. Tulis akun _Robi Wilaksana. Layak dihujani cacian. Tulis akun _ulur waktu menimpal. Masih banyak lagi hujatan warganet, bahkan tidak sedikit Gubernur Bali dan Ganjar Pranowo dihujani hujatan dengan kata-kata kasar. PDIP, PKS, alumni 212 dan beberapa kelompok lainnya. Namun, Gubernur Bali memang mencolok lantaran drawing Piala Dunia U20 tadinya akan diselenggarakan di Bali. Kemudian setelah pimpinan Pemprov itu menolak timnas Israel, agenda besar itu ditunda. Bukan hanya itu, FIFA juga langsung menghapus soundtrack lagu Glorious dari akun sosial media mereka. Hingga akhirnya FIFA putuskan Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Alhasil, Gubernur Bali jadi bulan-bulanan warganet pecinta sepak bola. Buntut dari penolakannya terhadap timnas Israel yang berujung pada terkuburnya mimpi anak bangsa. Bukan hanya Iwayan Koster, ada juga Ganjar Pranowo dan deretan penolak timnas Israel lainnya yang jadi bulan-bulanan warganet pecinta sepak bola. Dikutip Suara Denpasar pada Kamis 30 Maret 2023.